saya adalah Priyo Kustanto STMkom. Saya adalah dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah dasar pemrograman. Mata kuliah ini adalah mempelajari konsep dasar pemrograman komputer mulai dari sejarah pemrograman komputer, jenis bahasa pemrograman dan paradigma pemrograman, kemudian berpikir komputasional. Mata kuliah dasar pemrograman mempelajari konsep dasar pemrograman komputer mulai dari sejarah pemrograman komputer, jenis bahasa pemrograman, paradigma pemrograman, berpikir komputasional, algoritma dan logika pemrograman, dan penerapannya dalam pemrograman komputer sederhana menggunakan cara dan bahasa pemrograman Python. Peserta kuliah mesti mengerjakan latihan dan tugas pemrograman komputer terbimbing maupun mandiri menggunakan komputer masing-masing. Capaian mata kuliah, capaian pembelajaran prodi yang dibebankan ke mata kuliah tersebut adalah: yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kemampuan mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer. Yang keempat, mampu mengidentifikasikan masalah dan merumuskan solusi komputasional bagi permasalahan dalam berbagai bidang. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan: yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep pemrograman dan paradigma pemrograman. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional pada pemrograman komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep algoritma dan logika pemrograman pada pemrograman komputer. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisa, membuat model algoritma dan pemrograman, dan menerapkannya dalam program komputer sederhana dengan bahasa Python. Yang kelima, mahasiswa memahami dan menerapkan kondisi percabangan, kondisi perulangan, tipe dataset, struktur dictionary, fungsi rekursif dalam bahasa Python. Berikutnya yang akan dipelajari pada mata kuliah ini adalah mulai dari sejarah perkembangan perangkat lunak, perangkat keras dan pemrograman komputer, jenis-jenis bahasa pemrograman dan siklus pengembangan program komputer, kemudian konsep pemrograman terstruktur dan paradigma pemrograman, kemudian berpikir komputasional, algoritma, diagram alir dan pseudocode, kemudian pengenalan dan struktur dasar bahasa pemrograman di bahasa Python. Yang ketujuh, operator pengambil input dan menampilkan output dalam bahasa Python, kemudian kondisi percabangan, if, elif dan dalam bahasa Python, kondisi perulangan, for, while dan perulangan bertingkat di bahasa Python, dan kemudian tipe data set, dictionary, fungsi rekursif dalam bahasa Python. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu lagi di perkuliahan dasar pemrograman untuk tema struktur dasar algoritma, yaitu sekuensial, yang kedua pencabangan, dan yang ketiga perulangan. Ini pada tahapan awal untuk pengetahuan kita terkait dengan struktur dasar algoritma. Nanti setelah ini pertemuan berikutnya dan kita masuk lebih dalam di ketiga struktur dasar itu. Namun sebelumnya mari kita mulai dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, sehat semuanya hari ini? Nah, siap ya untuk mengikuti perkuliahan? Siap. Oke. Ya, dasar pemrograman adalah mata kuliah kita yang kita pelajari dalam satu semester ini. Kita sudah mencapai pertemuan yang ketujuh. Jadi saya kira di pertemuan-pertemuan yang lalu terkait dengan pemrograman dan yang lain sudah. Sekarang kita mau masuk ke materi yang lebih
menuju ke teknis pemrogramannya, yaitu struktur dasar algoritma. Kenapa algoritma? Karena sebelum kita buat program, kita harus tahu dulu desain program yang mau kita buat. Desain program itu mesti kita rancang dalam bentuk satu bentuk algoritma. Dengan algoritma itu bisa kita tulis dalam beberapa bentuk. Yang pertama flowchart, yang kedua bahasa sehari-hari, yang ketiga notasi algoritmik, dan yang keempat pseudocode. Oke, pseudocode, ingat ya, pseudocode. Ada 4 tuh. Nah, ini sebenarnya empat-empatnya menggambarkan satu hal yang sama, itu algoritma, cuman menulisnya aja yang berbeda. Kalau kita datang ke misalnya mau mengurus KTP, itu di kantor kelurahan ada tulisan prosedur pengurusan KTP 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Itu sebenarnya algoritma dalam bentuk bahasa sehari-hari. Kalau kita mau ke kantor polisi mengurus SIM, itu ada tulisan di tembok prosedur pengurusan SIM, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 itu juga algoritma dalam bahasa sehari-hari. Itu satu. Yang kedua nanti kita mulai dulu. Harapannya di pertemuan kali ini mahasiswa memahami apa itu konsep algoritma, kemudian bisa atau memahami penulisan dalam bentuk notasi algoritmik, tadi bahasa sehari-hari, flowchart maupun pseudocode. Oke. Yang pertama konsep algoritma tadi sudah sempat saya singgung. Berarti kan kalau tadi kita lihat ada prosedur, itu juga algoritma, SOP itu algoritma. Artinya apa? Secara umum algoritma itu bisa diartikan bahwa urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kita lihat buku resep masakan, misalnya yang sederhana, cara memasak telur ceplok misalnya, itu kan pertama siapkan alat dan bahan gitu ya. Terus apa aja tuh alat dan bahannya. Terus yang kedua proses langkah-langkah memasaknya kan sampai selesai. Itu juga sebenarnya algoritma. Jadi algoritma itu cara atau langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dua hal itu yang menjadi kunci utamanya. Langkah yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan masalah. Jadi bentuknya seperti apa? Ketika itu adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang kita lakukan secara sistematis dan logis, maka itu yang kita sebut algoritma. Terus siapa aja yang bisa memakai algoritma? Bukan hanya orang-orang di ilmu komputer, tetapi juga secara umum bisa dilakukan atau digunakan di mana saja. Misalnya di perusahaan, industri itu kan ada SOP namanya. SOP? Operatif apa? Standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur. Itu adalah algoritma. Di bengkel misalnya, mau benerin motor tuh ada servis itu ya, servis motor ringan, itu ada urutannya kan ya? Apa yang dilakukan dan seterusnya. Atau ganti oli gitu kan? Urutan itu adalah algoritma. Kalau di komputer di lab ada tulisan cara mematikan komputer misalnya, itu kan? Prosedur itu adalah algoritma. Kan nggak bisa kalau kita langsung matikan saja begitu tombol kerja tombol powernya kita belum disadar, kan bisa terjadi rusak gitu kan, disadis dan sebagainya. Jadi makanya kita ikutin prosedurnya. Nah itulah algoritma. Nah di dalam algoritma, kalau kita mau membuat satu program, sebelum dibuat kita rancang dulu algoritmanya. Karena kan program ini sebenarnya ada algoritma, ada struktur data. Ketika itu digabung, jadilah satu program. Nah ya, gitu ya. Kita belajar keduanya itu kalau di informatika. Kemudian di algoritma sendiri strukturnya hanya ada 3, 1, 2, 3. Struktur program itu atau algoritma itu hanya ada yang sekuensial, pemilihan atau decision atau percabangan. Yang ketiga ulangan. Itu mau belajar sampai apapun, nanti mau bikin program pakai bahasa apapun, strukturnya hanya 3 ini. Runtunan, jadi kerjakan kerjaan A, tugas A, kemudian selesai, kerjakan tugas B, selesai, tugas C, selesai gitu ya. Itu runtunan namanya. Nggak, kalau yang kedua itu pemilihan.
Jadi pada suatu saat kita ketemu pada suatu decision yang harus kita pilih salah satunya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari mau ke kampus misalnya, cuman ada 2 jalan misalnya. Walaupun kenyataannya bisa jadi lebih ya, banyak jalanannya. Ketika jalan A yang biasa kita lalui macet, maka kita pilih jalan B. Itu kan pilihan. Misalnya kalau hujan, kalau kita tembus hujan kan basah. Jika hujan maka kita pakai payung misalnya gitu kan. Itu juga pilihan. Jadi ada kondisi yang menjadi penyebab kita mengambil keputusan tertentu, A atau B gitu kan. Kalau tadi jalanan. Atau ada 3, bisa juga jalanan ke kampus itu dari rumah kita bisa ada 3 jalan, 4 jalan yang bisa kita lalui. Tapi kan dalam satu waktu kita hanya melalui 1 jalur aja kan. Iya nggak mungkin ketiganya atau keempatnya dilalui. Nah itulah namanya pencabangan. Strukturnya struktur pencabangan, struktur decision, keputusan. Yang ketiga, struktur dasar perulangan. Perulangan itu adalah suatu proses yang bisa dilakukan berkali-kali berulang. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita naik kendaraan pasti perlu bahan bakar. Ketika bahan bakarnya habis, apa yang kita lakukan? Proses apa yang dilakukan? Mengisi bahan bakar, mengisi BBM. Nanti jalan lagi kan, kemudian habis lagi. Apa yang dilakukan? Mengisi BBM. Apa proses yang diulang? Pengisian BBM. Itu proses yang berulang. Nah, nanti di pemrograman juga ada gitu, memang ada struktur yang memang harus kita ulang. Misalnya cetak nama Universitas Bayangkara Jakarta Raya 10 kali. Berarti kita pakai struktur perulangan. Nanti dia akan tercetak 10 kali itu. Ubara Jaya 10 kali. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini yang pertama kita masuk dulu, apa itu yang struktur sekuensial atau struktur yang berlanjut, berurut. Ya. Ada contoh, kalian pernah lihat permainan ini? Beneran Hanoi. Kalau anak-anak kecil punya tiang juga ada ringnya gitu ya, dipindah-pindah. Nah ini kalau nanti coba di searching ya, banyak nih penggunaan Hanoi. Ini kalau kita punya beberapa ring, 3 misalnya, kita mau pindahkan ring ini ke ring C dengan posisi besar, sedang, kecil. Dengan bantuan tiang B yang kosong, itu perlu berapa langkah? Langkah itu adalah urutan yang memang harus dilakukan. Karena kalau langkahnya beda, ya langkahnya nggak sesuai, kan akan menjadi banyak urutan langkahnya. Nah, kalau ini sih memang ada rumus matematikanya 2n-1. Kalau ada 3 ring berarti 2 pangkat 3 8 ya kan, min 1 7. Berarti 7 langkah optimal yang bisa dilakukan. Paling ringkas, paling optimal 7 langkah. Nah, itu kalau misalnya langkah pertama dari A ring 1 ke B misalnya, itu 1 langkah. Nah, itu berarti langkahnya kan urutan ya, maksudnya nggak ada pencabangan, nggak ada apa-apa. Kalau posisi kayak gini. Berikutnya misalnya menghitung log segi 4. Urutannya kalau kita mau menghitung log segi 4, pasti yang perlu kita ketahui adalah variabel panjangnya dan variabel lebarnya. Itu yang harus diinput kan? Kalau misalnya ini contoh ya, ini udah digambarkan pakai software bantuan algoritma nih. Ya, main kemudian deklarasinya apa nanti di sini variabelnya, kemudian ini ada input datanya, input variabelnya, kemudian nanti variabelnya dicek di sini. Jika kondisinya terpenuhi, maka ini yang dilakukan. Ini salah satunya adalah proses output data. Kemudian selesai. Kalau salah, dia nggak ada apa-apa. Ini salah satu bentuk pencabangan yang cuma satu aksi. Kemudian, ya, ini kalau ditulis notasi algoritmiknya, if syaratnya terpenuhi maka lakukan aksinya, kemudian selesai. Kemudian, kalau bentuknya yang lebih lagi, tadi kan kondisi benar ada aksi,
Kalau kondisinya salah ada aksi. Nah, tadi kan nggak ada tuh, cuma satu. Ini dua kemungkinan, dua kondisi. Jadi kalau digambarkan dengan struktur flowchart, deklarasi variabel, kemudian input datanya, kemudian datanya itu dicek. Kalau jika benar, maka dia nanti ada aksi yang dilakukan. Jika salah, aksi yang dilakukan apa? Aksi yang dilakukan ketika kondisinya salah. Jadi ini bercabangnya di sini. Nggak mungkin satu program ketika sampai sini duanya dilakukan, nggak mungkin kan? Ini namanya pencabangan. Salah satu yang dipilih. Gitu. Kalau ditulis dalam bentuk notasi algoritma, nah itu seperti ini. Syarat jika benar terpenuhi maka aksi satu yang dilakukan. Selain itu atau else, ketika enggak maka aksi dua yang dilakukan. Oke, itu kondisi yang kedua. Contohnya, misalnya apa? Kalau kita mau menentukan satu bilangan itu gan, ini apa? Ini apa ya? Oh, positif atau negatif. Berarti kan ada kondisi yang harus kita tentukan dulu. Misalnya, ketika kita masukkan bilangan, kemudian dicek di sini, apakah dia lebih besar sama dengan 0? Kalau lebih besar dari sama 0, berarti dia kita buat statement bahwa dia adalah bilangan positif. Bilangan positif. Kalau enggak, berarti dia negatif. Sebenarnya ada tiga. Kalau 0 nggak dianggap positif negatif, misalnya 0-nya itu netral ya. Nah, tapi sementara ini kan asumsinya 0 masuk ke positif. Jadi 0 ke atas dia positif. Kalau di bawah 0 jadi negatif. Itu salah satu contoh pengimplementasiannya dalam algoritma. Bisa juga menentukan bilangan ganjil atau genap. Masukkan 5, dia dites if 5 mod 2 sama dengan 0, dia positif. Kalau enggak else berarti dia negatif. Kalau 5 kan pasti negatif ya. Pasti sisanya adalah 1 modnya, ya enggak? Masih ingat? Nah, kalau diterjemahkan ini dalam bentuk potongan apa namanya ini program. Ini sebenarnya kalau seperti ini bahasa Python yang kita pakai. Print, masukkan bilangan yang akan diperiksa. Input, angka input input angkanya ke dalam variabel angka. Kemudian jika angkanya lebih besar sama dengan 0, maka kita bikin tuh string angkanya berapa yang kita input adalah bilangan positif. Else jika enggak berarti dia adalah bilangan negatif. Gitu. Jadi penerjemahannya kalau dari flowchart dari algoritma, setelah itu kita jadi algoritmanya, kita tulis dalam bahasa pemrograman. Anggaplah misalnya ini kita memakai bahasa Python ya, seperti ini. Sebenarnya kalau di beberapa tools yang bisa kita pakai bikin algoritma, kemudian ada bantuan di sana untuk mengkonversinya langsung dalam bahasa pemrograman. Tapi kalau untuk bahasa informatika, mestinya sih konversinya adanya di sini kan, di otak kita kalau kita berikan. Tapi boleh nggak pakai tools, pakai bantuan? Boleh aja untuk mempercepat, gitu kan? Yang penting kita paham konsepnya. Tadi konsep apa? Pertama yang berurutan, yang kedua pencabangan decision, dan yang ketiga dan satu lagi adalah perkembangan. Yang kedua contoh bentuknya. Nah ini bentuknya cabangnya lebih dari 2, lebih banyak dari 2 kan tadi di teks. Ya. Kalau algoritma dalam bentuk flowchart ini kita terjemahkan dalam bentuk program Python misalnya, itu menjadi seperti ini urutan program Pythonnya. Total 0, kemudian selama i-nya ada pada rentang 1 sampai 3, nanti i-nya akan pertama 1 otomatis di counter. Kemudian masukkan nilai ke berapa, ke 1 misalnya. Kemudian bilangan nilainya diinput di dalam bilangan, kemudian total sama dengan total ditambah bilangan. Jadi nanti total akhir adalah ketika dia sudah berulang 3 kali, dia akan mentotal deh yang dimasukkan berapa. 7, yang kedua 5, 12, yang ketiga misalnya 8, berarti totalnya 20. Maka dia akan ada ngeprint di akhir adalah 20, kemudian 20.
Gitu ya. Jadi ada 3 tadi yang sudah kita bahas. 1 sekuensial strukturnya, yang kedua decision atau pencabangan, yang ketiga looping atau perulangan. Gitu ya. Untuk kali ini kita bahas ini dulu 3 konsep dasar atau struktur dasar dari algoritma dan pemrograman: struktur sekuensial, struktur decision, struktur perulangan. Gimana? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Jelas semuanya? Oke, cukup ya. Hari ini kita selesaikan dulu. Kita tutup dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Oke, selesai. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi sampai di pertemuan yang berikutnya nanti, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.